Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan masuk ke sesi keempat dalam pelatihan performa tinggi. Dan sesi keempat ini berbicara tentang pilar yang ketiga, yaitu keberanian atau courage. Ini yang perlu kita tahu ya. Dari mana asal nih? Dari mana asal dari keberanian itu datang gitu ya? Bagaimana cara kita untuk dapat mulai memiliki kepercayaan diri dan keberanian di dalam hidup kita? Jawabannya tidak ada hanya pada saat adanya masalah, tapi jawabannya ada di mana dengan cara kita hidup setiap harinya. Nah, kita bisa memikirkan konsep-konsep di bawah ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi di sini perlu ditekankan gitu ya. Jadi yang namanya keberanian tuh bukan hanya pada saat masalah gitu, terus kamu berani mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan, tapi keberanian itu adalah suatu kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Seperti itu. Dan ini yang pertama gitu, ada beberapa poin di sini dan poin pertama adalah ini, awareness of what we fear. Jadi kita harus menyadari tentang apa yang kita takuti. Di luar dari ketakutan akan sakit gitu ya, physical health, kesehatan kita terganggu gitu secara fisik di dangerous situation, ya misalnya kecelakaan lah seperti itu adalah ketakutan gitu ya. Misalnya kamu berjalan di pinggir jurang gitu, itu pasti kamu akan merasakan ketakutan tertentu karena kamu ada takut akan kesehatan fisikmu terganggu seperti itu. Nah, tapi justru banyak ketakutan yang lain gitu ya. Dan ketakutan itu biasanya ada di tiga hal ini. Yang pertama adalah kita takut untuk sakit akan kehilangan. Jadi dengan kita berubah atau kita melaju nih gitu untuk di dalam hidup kita, kita akan kehilangan sesuatu yang penting untuk kita. Nah, itu adalah fear yang pertama. Yang kedua adalah kita takut untuk sakit untuk melakukan sebuah proses. Nah, berarti ketika kita mengambil tindakan atau proses ketika kita berubah itu akan terlalu sulit untuk kita. Jadi itu adalah yang kedua, kita takut akan sakitnya dari sebuah proses. Dan yang ketiga adalah kita takut akan hasilnya, outcome. Nah, jadi kita takut kalau semua usaha kita untuk berubah tapi tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup kita. Nah, ini artinya ya itu ya, maksudnya ternyata kita udah berusaha tapi hasilnya kok nggak memuaskan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang kita takuti juga nih gitu ya. Nah, lalu ini adalah pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Pertama adalah pikirkan perubahan apa yang kamu sudah hindari antara antara sebuah perubahan atau mimpi kamu yang kamu tidak kejar seperti itu. Dan lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini untuk mendapatkan suatu insight yang baru gitu ya. Yang pertama adalah ini, saya tidak berubah atau mengejar mimpi saya dengan lebih berani dan komitmen karena saya takut akan kehilangan titik-titik-titik. Nah, jadi kamu akan mengisi ini gitu ya. Nah, misalnya contoh aja gitu ya. Misalnya saya punya mimpi sebagai misalnya entrepreneur gitu ya. Tapi saya takut untuk kehilangan uang sekarang yang saya miliki gitu. Karena menjadi entrepreneur kamu harus mengeluarkan uang tertentu dan belum tentu menghasilkan keuntungan. Itu adalah salah satu contohnya. Kamu bisa mengisi ketakutan kamu di situ. Nah, lalu ini juga sama. Sorry, itu sama ya. Nah, yang kedua adalah ini. Saya tidak berubah atau mengejar mimpi saya dengan lebih berani dan penuh komitmen karena saya takut kalau prosesnya akan membawa kesulitan di dalam hidup saya. Nah, proses apa nih gitu yang kira-kira bakal membuat kita takut untuk mengejar mimpi kita atau merubah diri kita sendiri. Misalnya kita takut untuk berhenti merokok seperti itu karena saya takut dijauhi oleh teman-teman saya. Seperti itu adalah contohnya gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di mana akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih.